Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna asbahna minka bi ni'matin wa afiyatin wa sitr fatima alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqika fa minka wahdaka la syarika lak walakal hamdu wa lakal syukru ya rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita aturkan pada Allah di pagi hari ini. Kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya kenikmatan sehat. Alhamdulillah, semoga kita termasuk orang-orang yang selalu bersyukur dan bersyukur. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini saya akan mengambil sebuah inspirasi tentang pohon tentang pohon yang tinggi. Bila kita hidup ingin menjadi orang yang berhasil, ingin menjadi orang yang sukses, maka bisa kita ambil pelajaran dari pohon yang tinggi. Pohon yang tinggi ini kan tentu tinggi, otomatis terpaan anginnya lebih besar. Kalau pohon yang tinggi itu otomatis diterpa anginnya lebih besar, sehingga orang yang ingin sukses, ingin berhasil, jangan pernah takut dengan ujian, jangan pernah takut dengan kegagalan, jangan pernah takut dengan terpaan berbagai macam resiko di dalam mewujudkan impian atau dalam mewujudkan harapan-harapan. Karena semakin tinggi pohon, semakin tinggi anginnya, maka semakin tinggi pencapaian yang kita ingin peroleh, semakin tinggi pencapaian yang ingin kita raih, maka ujiannya tentu sangat hebat, ujiannya sangat besar, seperti pohon yang tinggi tadi. Terpaannya lebih kencang, kemudian tentunya lebih hebat dibandingkan pohon yang pendek, pohon yang biasa-biasa saja. Sehingga sekali lagi, kalau kepingin atau ingin menjadi orang yang berhasil, maka seperti pohon yang tinggi itu siap menerima terpaan angin, terpaan angin yang kencang. Mungkin kalau di musim hujan kadang sambaran petir, sambaran petir. Nah, ini tentu menjadi sebuah keniscayaan bagi orang yang ingin berhasil. Bagi orang yang ingin berhasil itu ujiannya lebih besar, resikonya lebih besar, dan tantangannya lebih besar. Sehingga kalau ingin menjadi orang yang berhasil, maka siaplah untuk menjadi seorang yang seperti pohon, diterpa angin, ditiup badai, bahkan diterjang petir. Itulah aksioma kehidupan, itulah resiko kehidupan. Demikian para nabi, para rasul, mereka orang-orang yang ujiannya lebih hebat, ujiannya sangat dahsyat. Baca riwayat para nabi, para rasul, tidak ada para nabi, para rasul melainkan ujian mereka lebih besar, lebih berat dibandingkan umatnya. Sementara yang di bawah itu tentunya orang-orang soleh. Orang-orang soleh ujiannya juga lebih besar dibandingkan dengan orang-orang biasa.
Maka bagi hamba-hamba Allah yang kepengen menaik derajat, ya, menaik puncak-puncak atau menaiki makom-makom, ya, di dalam makom-makom kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sudah siapkan berbagai macam ujian, berbagai macam tantangan, berbagai macam rintangan, yang itu semuanya akan menjadikan seorang lebih tangguh, akan menjadikan seseorang itu muncul kualitasnya, akan menjadikan seseorang itu betul-betul menjadi pribadi yang unggul, pribadi yang dahsyat, pribadi yang luar biasa. Nah, sementara sebaliknya, kalau seseorang yang takut dengan ujian, takut dengan tantangan, takut dengan rintangan, takut dengan resiko, maka ya seperti rumput ini, ya, rumput kan pendek, rumput ini kan pendek, ya. Namun resiko bagi orang yang di bawah seperti rumput ini ya tentunya diinjak, ya, diinjak, tuh, diinjak, ya, diinjak-injak, bahkan mungkin diarit oleh pengembala, oleh peternak, ya, diarit untuk bahan makan ternak. Itulah resiko jadi orang yang rendah, resiko menjadi orang yang bawah, resiko menjadi orang yang tidak berdaya, ya, yaitu diinjak-injak oleh orang lain, dihinakan oleh orang lain, bahkan tidak punya harga, maksudnya tidak punya pribadi yang tegak, ya, tidak punya pribadi yang kokoh, yang tegak seperti pohon tadi. Demikian, mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu pohon yang tinggi menjulang dengan rumput-rumput yang di bawah kaki kita, yang mana kalau pohon tinggi menjulang diterpa angin, ditiup angin, diterpa badai, bahkan mungkin disambar petir. Sementara rumput-rumput yang di bawah ini resikonya adalah diinjak-injak, bahkan diarit untuk menjadi bahan makan ternak bagi ternak. Demikian, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari segala apa yang kita lihat, dari apa yang kita saksikan, dari apa yang kita rasakan, dari apa yang kita apa yang kita lihat di lingkungan kita, di sekitar kita, semuanya menjadi ibrah. Fa'tabiru ya ulil absar, fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang berakal, ambillah pelajaran wahai orang-orang yang berakal. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.